Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan bersama Pastor Raymond Mantik. Kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, di mana kita setiap hari membaca Alkitab, ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, saudara-saudara. Karena kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Berapa banyak yang percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Banyak kali saya menanyakan, ya, ketika saya pelayanan khotbah keliling kemana-mana, dan saya tanya kepada orang-orang Kristen, kepada jemaat-jemaat, berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan? Pasti semua akan angkat tangan, saya mengasihi Tuhan. Tapi waktu saya tanya berapa banyak yang percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, pasti semuanya akan bilang amin, amin, saya percaya. Tapi waktu saya tanya berapa banyak yang membaca Alkitab tiap hari, mulai lihat kiri kanan, pelongok saudara. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak baca Alkitab. Ini kapan lalu saya nonton konten, ya, saya nonton konten, saudara. Ada konten di mana disurvei orang Kristen tahu Alkitab enggak? Ditanya, kamu apa Kristen? Kamu apa Kristen? Disuruh sebutkan 1 ayat aja Alkitab. Kamu bisa sebutkan 1 ayat Alkitab? Nggak bisa. Anak-anak muda, bayangkan saudara, kalau anak-anak muda kita nggak tahu isi Alkitab, generasi selanjutnya jadi apa, saudara? Makanya dalam kegerakan ini, ya, kita maju bersama-sama. Haleluya, semangat. Ada Pendeta Henry Paliama, tetap semangat, ya. Kasih luar biasa ini seperti saudara, ya, 2 orang bersepakat di dalam nama Yesus, Bapa di surga mendengarkannya. Tuhan Yesus berjanji 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ aku ada, kata Tuhan Yesus. Makanya saya percaya Tuhan Yesus Maha hadir, Dia ada di sini bersama-sama dengan kita. Haleluya. Wow, gak terasa sudah mau di setengah kitab Mazmur, ya, puji Tuhan. Dan saudara, luar biasa Pendeta Heri Paliama jadi contoh buat kita. Mari kita semangat, ya. Saya sekarang ini sudah ada di kitab Roma. Ternyata saudara, ya, tak terasa kita sudah ada di kitab Roma. Kita makan firman Tuhan. Kalau kita makan firman Tuhan, gak ada orang bosan makan, ya, enjoy aja. Tapi kalau saudara membaca dalam kerangka motif yang lain, ya, saya rasa saudara bakal menyerah di tengah jalan, karena saudara pikir, waduh, ini Alkitab terlalu tebal, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, mari saudara kita memulai persekutuan ini, ya, dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab
Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, hari yang baru, hari yang penuh dengan rahmat-Mu, hari yang penuh dengan anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami sehat, kami kuat, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Glory. Haleluya. Urababa shikarabayasi. Ku puji ku sembah Kau, ku puji ku sembah Engkau, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya. Puji-pujilah nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami ya Tuhan. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur kasih setia Tuhan. Kami bersyukur kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kalau kami ada hari ini, hidup ini adalah kesempatan ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat ya. Ada juga Ibu Yohana Etna Palunsu. Terima kasih, sama-sama kita maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara sederhana kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal ya. Dengan ada ini saya percaya ada komunitas yang saling menguatkan, yang saling memberi semangat ya, satu sama lain ya. Mari kita baca Alkitab yang Tuhan ada kasih buat kita. Kalau kita bersyukur ya, kita ada Alkitab untuk kita baca setiap hari. Puji Tuhan. Sekarang ini pembacaan saya sudah ada di kitab Roma, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Silakan saudara makan makananmu sendiri ya. Benar nggak ya, makan makanan sendiri, kecuali bayi-bayi yang disuapin ya. Saya punya anak 4 sudah besar-besar dan sekarang mereka udah makan sendiri ya. Dulu harus disuapin seperti itu ya, tapi sekarang makan makananmu sendiri. Dan saya percaya kalau Anda rajin baca Alkitab, Tuhan Yesus Kristus yang akan langsung memuridkan engkau. Wow, luar biasa. Dan kalau kita ada komunitas seperti ini, kita boleh saling belajar satu sama lain ya. Kapan-kapan saya bisa ajak
Pastor Henry boleh masuk di room ya, untuk sharing kesaksian ya. Barangkali kalau mau saya undang sekarang masuk di room, bisa nggak ya? Atau Ibu Yohana masuk di room sharing kesaksian. Sekarang teknologi sudah canggih ya. Dengan Facebook ini kita sudah bisa hadir bersama-sama dalam satu ruangan, satu ruangan online ya. Tinggal coba saya tes kalau Pak Henry bisa terima ya, saya undang ya. Saya undang. Wah ini, oke, silakan ya kalau mau masuk bersama-sama di sini, tinggal ada lihat itu yang di tombol ya, tombol 2 orang di bawah itu seperti 2 orang itu, dipencet itu nanti akan masuk ya, seperti itu. Nah, oke. Nanti berikut ya kita latihan. Biar ini saya semangat sama yang tua-tua, nggak gagap teknologi ya, tetap semangat ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan berkata seperti ini ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya kasih tema khotbah pagi hari ini, renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi milik Kristus. Saya dan saudara dipanggil menjadi milik Kristus. Wow, luar biasa saudara. Saudara, kita bersyukur ya bahwa kita menjadi milik Kristus. Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Kematian Yesus menebus kita dari belenggu kegelapan, menebus kita dari kematian kekal, dari belenggu dosa, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus membenarkan kita. Makanya orang percaya, kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, tidak diselamatkan oleh amal soleh kita, tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan oleh kemurahan Raja di atas segala raja, oleh anugerah Tuhan. Dan bagaimana? Apakah dengan kita sudah diselamatkan langsung kita hidup seenaknya? Tidak semudah itu. Bukan seperti itu pengertiannya. Justru karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan, yang Tuhan mau kita hidup benar dan hidup kudus. Amin. Ya, jangan jadi sama seperti orang Kristen ya. Ada istilahnya kalau kita di sini ya. Kalau kita di sini Minggu kudus, Senin sampai Sabtu kudis. Ini orang Kristen agamawi ini. Minggu kudus, Senin sampai Sabtu kudis ya. Nggak tahu di sana. Kudis tahu nggak? Ngerti? Kudis itu borok-borok. Orang kudis itu orang borok-borok ya. Nah, saudara ya. Artinya orang Kristen itu banyakkan bermuka dua atau hidup di zona abu-abu. Karena mereka berpikir ya hari Minggu ibadah 2 jam, setelah itu udah nggak ibadah, selesai dan hidupnya boleh hura-hura. Tapi kalau kita menjadi milik Kristus, segenap hidup kita, totalitas hidup kita, sepenuhnya, seutuhnya adalah milik Tuhan. Amin. Seutuhnya kita adalah milik Tuhan. Saudara bayangkan saudara ya, coba kalau Tuhan cabut nyawa, nafasmu. Mari kita bersyukur bersama-sama. Coba kita tarik nafas. Sekali lagi, coba kita tarik nafas sama-sama. Saudara bersyukur, saudara masih bisa bernafas. Saudara ya, ada pakar yang meneliti tentang oksigen dan dia menghitung kalau kita bernafas setiap hari, manusia, setiap orang bernafas, saudara, dan dia hitung biaya yang harus dibayarkan untuk 1 bulan orang bernafas dibayarkan 4 miliar rupiah. Wow. Adakah yang sanggup setiap bulan bayar 4 miliar rupiah hanya untuk nafasnya? Saya menyapa Pastor Bobby Mongkau. Hello my brother. Thank you for coming to my streaming this morning ya. Terima kasih sudah datang di streaming Daily Life Kingdom Principle ya. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan apa saudara? Baca Alkitab. Nggak usah repot-repot, kita baca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Luar biasa saudara. Dan apa saudara? Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, kita bertekun dalam doa sepakat saudara. Karena itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Amin. Dan saudara, kita bersyukur ya, kita kembali lagi. Kita bersyukur ada nafas yang Tuhan beri. Saudara ya, itu gratis saudara. Cuma-cuma bagi setiap umat. Itu keadilan Tuhan ya, keadilan Tuhan tuh. Mau orang percaya tidak percaya Tuhan kasih hujan. Orang percaya tidak percaya Tuhan kasih matahari. Orang percaya tidak percaya Tuhan kasih udara. Itu sudah keadilan Tuhan bagi alam semesta. Tapi kita bersyukur saudara, kita menerima kasih karunia Tuhan, menjadi milik Kristus. Anda bukan milikmu lagi, Anda milik Tuhan Yesus. Kalau saudara mau mengalami
mau mengalami kuasa Tuhan, Anda harus benar-benar sampai di titik Anda merasa Anda milik Tuhan. Ya, tidak ada lagi yang menjadi milikmu, Anda milik Tuhan. Artinya begini, kalau Anda milik Tuhan, Anda sudah mati bersama Yesus. Anda sudah mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Ya, orang kalau sudah mati bersama Yesus, hidupnya itu nggak ada lain lagi, saudara, selain menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan berarti dia, wah, saya sudah mati bersama Yesus, saya sembunyi-sembunyi aja dalam gua-gua gitu. Saudara, hati-hati ya di gua-gua itu. Gua-gua itu tempat malaikat-malaikat setan dikurung di sana. Saudara ya, hati-hati saudara. Ya, kita tidak dipanggil untuk apa ya? Ketika kita berdoa sendirian, tiba-tiba kita langsung jadi dewasa rohani, enggak saudara. Kita harus ada dalam tubuh Kristus. Kita harus ada dalam tubuh Kristus. Dan kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, kita benar-benar harus apa ya? Merasa diri kita sudah mati. Mati dari dosa kita, mati dari segala kepentingan duniawi kita. Ya, bahkan hidup kita itu hanya untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah ada di level seperti itu saudara, maka saudara akan mengalami segala kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan yang luar biasa. Ingat saudara, dalam hadirat Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, perkara-perkara supranatural, perkara-perkara ajaib, mujizat Tuhan itu habitatnya anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Seperti kita habitatnya di darat, kita bernafas, itu habitat kita saudara, ya. Mengalami kuasa, mengalami mujizat, itu habitatnya anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah. Nah saudara, dengar baik-baik, jangan tunggu saudara, jangan tunggu nanti kita sudah di rumah sakit dan oksigennya harus dibayar mahal saudara, dan nafas kita udah pakai oksigen juga masih gini-gini. Seperti itu saudara. Dan dalam keadaan seperti itu dan mulai berjanji, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Jangan saudara. Jangan tunggu saudara. Hidup tinggal sisa-sisa hidup saudara untuk saudara serahkan kepada Tuhan. Apa yang engkau ada saat ini, kalau Anda masih anak muda saudara, serahkan hidupmu buat Tuhan. Ya. Siapapun Anda, tidak ada waktu terlambat untuk serahkan hidup buat Tuhan. Serahkan hidup buat Tuhan. Kenapa? Karena engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Engkau sudah dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Dan engkau sudah dibenarkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ketika dia bangkit, dia membenarkan saudara. Dan ini yang luar biasa saudara. Setelah 40 hari dia membuktikan dia hidup, dia menampakkan diri, dia membuktikan dia hidup, dia terangkat ke surga, dia naik dan dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Artinya saudara, bukan di surga itu ada kanan kiri, enggak saudara. Artinya ketika dia naik ke surga, apa yang menjadi pekerjaannya, menjadi tugas Yesus Kristus, dia menjadi pembela buat kita. Artinya dia bersyafaat siang dan malam buat kita. Dia berdoa buat kita. Saudara, Yesus berdoa. Ya, kita bersyukur Yesus berdoa. Kenapa? Karena Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Nah saudara, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus bersyafaat buat kita supaya apa? Kita hidup benar, hidup kudus. Ya, pikiran yang mengatakan berkata, oh orang Kristen sudah ditebus, berarti bisa enak-enak ya buat dosa dan sebagainya. Bukan begitu saudara-saudara. Justru kita sudah ditebus, sudah dibenarkan supaya kita hidup benar. Kenapa saudara Yesus harus menjadi pembela buat kita? Yesus harus bersyafaat buat kita. Karena apa? Ada kerajaan kegelapan. Ada iblis yang siang malam mengintimidasi. Ada iblis yang siang malam mendakwa kita. Dan Tuhan Yesus jadi pembela buat kita. Tuhan Yesus senantiasa bersyafaat buat kita. Supaya apa? Kita terjaga sampai dia datang kembali. Makanya waktu Yesus terangkat ke surga, kita baru saja merayakan Pentakosta, ya, di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan bukan sekedar memberdayakan kita
untuk melayani Tuhan. Bukan sekedar memberi kita kuasa untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi Roh Kudus dicurahkan juga buat kita, menjadi meterai bagi kita, menjadi jaminan bagian bagi kita, bahwa kita ini milik Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kalau saudara rasa saudara milik Tuhan Yesus, orang Manado bilangnya tidak ada yang kore. Orang Ambon bilang seng ada lawang. Kenapa saudara? Karena tidak ada satu apapun di sorga, di bumi, di bawah bumi, tidak ada satu makhluk apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Anda milik Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, Anda milik Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, sederhana aja. Kalau saudara punya barang-barang berharga, misalnya saya punya kacamata atau saya punya HP dan sebagainya, barang-barang materi yang kita punya, rumah dan sebagainya, mobil. Kalau sebisa-bisanya ya, kita mau menjaga barang kita karena itu barang kita. Apalagi kita ini biji matanya Tuhan. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Itu dahsyat saudara-saudaraku. Dia raja di atas segala raja. Dia pemilik alam semesta. Dia pemilik kerajaan Allah. Dan Anda dengarkan baik-baik, Anda itu anak-anak Allah yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, milik kepunyaan Allah. Tuhan Yesus katakan setiap orang yang menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Anda ahli waris kerajaan Allah. Anda berharga. Makanya saudara, dignity kita anak-anak Tuhan bukan karena baju yang kita pakai, bukan karena barang-barang yang melekat dalam diri kita. Kalau saudara berjumpa dengan orang-orang dunia, saudara, orang-orang dunia, ketika engkau berjumpa dengan orang-orang dunia akan scan langsung saudara. Ya gitu ya, scan langsung dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kira-kira berapa juta yang ada di badannya, bajunya berapa juta, jamnya berapa juta, ya, anting-antingnya berapa juta, dan sampai sepatunya berapa juta, tasnya berapa juta. Itu orang-orang dunia. Kenapa? Karena mereka butuh aksesoris lain untuk menopang jati diri mereka. Tapi kita milik Kristus, anak-anak Tuhan, kita tidak perlu yang lain-lain untuk menopang jati diri kita. Kenapa? Jati diri kita tidak tergantung pada status sosial kita, kepada materi yang kita miliki, kepada jenjang pendidikan yang kita miliki, gelar-gelar yang kita miliki. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan, itu cukup. Kita adalah murid-murid Tuhan, itu sudah cukup. Kita merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita, itu sudah cukup bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya saudara, kalau saudara menjadi milik kepunyaan Tuhan, saudara menjadi milik kepunyaan Tuhan, hidupmu sudah dipersembahkan bagi Tuhan. Yang Tuhan cari sekarang ini saudara bukan persembahan zaman perjanjian lama. Ya, persembahan zaman perjanjian lama itu harus dimatikan saudara. Harus dikorbankan. Kita nggak perlu persembahan perjanjian lama lagi. Karena Yesus Kristus sudah jadi anak domba Allah yang dikorbankan buat saya dan saudara. Yang Tuhan mau sekarang bukan persembahan yang mati, tapi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Saya juga menyapa hamba Tuhan Pak Frans Kansil. Semangat, semangat, semangat ya. Tadi pagi saya bersama-sama di doa doa fajar bersama-sama, luar biasa ya. Semakin semangat tiap hari kalau kita rajin berdoa ya. Rajin berdoa, pasti kita semangat. Dan ada survei yang mengatakan bahwa orang yang memulai hari dengan berdoa rata-rata umurnya lebih panjang daripada orang yang malas berdoa. Makanya setiap pagi kita hamba-hamba Tuhan ya, hamba-hamba Tuhan dari sidang jemaat Allah, kita rame-rame penuhkan platform-platform sosmed kita dengan firman Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita tidak penuhkan platform-platform kita dengan firman Tuhan saudara, maka yang akan datang saudara tipu daya dari si ular tua.
Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi berapi-api ini karena api dari doa fajar ini mengalir ke sini. Terima kasih Pak Frans. Ya, luar biasa ya. Dan juga salam buat Pak John ya, bersama-sama, ternyata ada bersama-sama dengan Pak John. Salam balik. Puji Tuhan. Saya juga menyapa buat hamba Tuhan Pak Friendly Moninca Kawan. Kalau nggak salah ini dari Papua ya. Kalau nggak salah, mohon maaf ya kalau salah. Oke, Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita maju hamba-hamba Tuhan untuk kita bergandengan tangan. Kita ini milik Tuhan Yesus. Dan kalau kita jadi milik Tuhan Yesus, itu cukup saudara. Itu cukup saudara. Dan Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Ya, saya mengalami sendiri sebagai gembala. Kita sudah 20 tahunan menjadi gembala saudara. Dan sampai ini Tuhan Yesus pelihara. Tuhan Yesus pelihara. Dan saya selalu istilahnya baku sedu dengan jemaat, guyon. Ya, kalau saya bilang, kalau gembala itu barang-barangnya selalu merek Casio. Apa tuh merek Casio? Dikasih orang. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya, saya menyapa juga Pak Pendeta Victor Atono, gembala sidang ya di Manado, dan juga menjadi ketua FMPS nasional ya. Welcome ya di live streaming Pastor Raymond pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita menyadari itu. Kalau saudara sudah sealed Anda milik Tuhan, saya percaya Anda tidak akan hidup hura-hura lagi. Anda tidak akan hidup duniawi lagi. Memang kita masih ada di dunia ini, tapi kita menyadari kewarga negaraan kita bukan di bumi ini lagi, tapi dalam kerajaan sorga. Amin. Kewarga negaraan kita adalah kerajaan sorga. Kita mempunyai 2 kewarga negaraan ya. Saya pernah berjumpa orang-orang yang punya 2 paspor, saudara. Ada paspor Kanada dan paspor Indonesia. Ada paspor ini. Jadi, saudara, kita harus sadar diri bahwa kita ini punya 2 kewarga negaraan. Ya, kita warga negara Indonesia dan kita juga warga negara kerajaan Allah. Makanya saudara, kalau kita menjadi milik Tuhan Yesus, ini luar biasa saudara. Rasul Paulus katakan seperti ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah dan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya, haleluya. Saya percaya ada kekuatan dalam Injil. Makanya kita hamba-hamba Tuhan, jangan berhenti beritakan Injil kerajaan Allah. Jangan takut memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, jadi gini saudara, kalau kita jadi milik Tuhan, kita jadi milik Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan. Saudara, adalah panggilan buat setiap anak Tuhan, panggilan buat setiap murid Tuhan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Terang yang ada padamu harus dipancarkan. Ya. Jangan sembunyikan terang ya, atau ditaruh di bawah gantang zaman itu. Sekarang ini saudara, kita harus pancarkan terang kita. Nah, bagaimana saudara kita pancarkan terang kita? Banyak sekali caranya saudara. Lewat kehidupan kita. Berikanlah dengan cuma-cuma karena engkau sudah menerimanya dengan cuma-cuma. Amalkan karunia yang ada padamu. Amalkan talenta yang ada padamu. Supaya nama Yesus dimuliakan, ditinggikan. Dan saya percaya waktu saudara amalkan ya, ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan ya. Saya sudah menyaksikan betapa saya memulai gerakan DLKP ini sudah lama saudara, sudah sejak 2016. Sudah sejak 2016 memulai gerakan baca Alkitab tiap hari 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, ulang-ulang, tidak pernah bosan, karena saya tidak pernah bosan makan ya. Anda tidak pernah bosan makan kan? Seperti itu. Ulang-ulang. Dan saudara, waktu saya
waktu itu ya, saya baca, saya sharing kepada orang-orang. Sharing. Waktu itu dalam bentuk teks. Sharing WA dan sebagainya. Dan ya saya sharing kesaksian ya. Saya sharing. Ternyata saudara ada ibu haji yang saya sharing, saudara. Saya sharing terus. Saya nggak hampir setahun ya, saya sharing terus dan akhirnya dia percaya Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia hubungi saya, terima kasih pastor buat firman-Nya. Sekarang ini saya mau dibaptis. Wow, luar biasa ya. Firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Waktu saudara tabur, dia akan menghasilkan buah. Nah ini saudara, kalau Injil adalah kekuatan kita, makanya hamba Tuhan, kalau Injil adalah kekuatan kita, maka kita harus makan Injil tiap hari, makan firman tiap hari. Makanya penting sekali kita baca Alkitab. Ya jujur, saya dulu itu kalau baca Alkitab itu Jumat Sabtu ya, karena dekat-dekat mau khotbah. Dekat-dekat mau khotbah Minggu, cepet-cepet baca Alkitab Jumat Sabtu, saudara. Biasanya kita kan pendeta kita berpikir seperti, wah saya sudah sekolah teologi ya, saya sudah begini begitu, baca Alkitabnya nanti Jumat 1 untuk apa saudara? Siap khotbah, on duty karena tugas. Tapi saudara sekarang ini sudah berbeda saudara. Kenapa? Karena tiap hari baca Alkitab saudara. Kapan saja saya mau ditembak dor khotbah silakan. Kenapa tiap hari saya baca Alkitab saudara? Dan saudara coba jadikan tiap hari saudara baca Alkitab, maka saudara kekayaan dari surga banyak melimpah kepada saudara. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus makan firman. Karena apa? Bagaimana kita memberitakan Injil? Iman kita tidak bertumbuh. Iman kita bertumbuh karena kita dengar firman. Ya, di sini dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, bagaimana percaya kita? Iman kita akan bertumbuh kalau kita tidak disegarkan, tidak dibersihkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan Yesus datang membersihkan kita dan membaharui kita. Saudara-saudara ya, orang benar akan hidup oleh percayanya. Puji Tuhan ya, saya menyapa juga Pastor George Refli Pangemanan. Welcome ya to my streaming this morning. Jadi Anda adalah milik kepunyaan Allah. Kita bersyukur kalau Tuhan kasih hidup saat ini, itu adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan kasih kesempatan dan gunakan kesempatan yang ada itu untuk memuliakan Tuhan. Untuk apa saudara? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan saya percaya kalau kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara, iman kita akan bertumbuh dari iman kepada iman. Karena apa? Kita memulai tiap hari dengan firman, dengan kebenaran saudara. Jangan kita jadi pendeta-pendeta yang saya pernah alami dulu ya. Pendeta-pendeta yang burn out. Kenapa saudara? Kita burn out. Pernah saudara habis melayani, capek melayani, hilang damai sejahtera. Kenapa saudara? Banyak sekali yang saudara curahkan saudara. Akhirnya saudara, hati-hati saudara. Jangan kita jadi burn out. Karena apa? Habis yang kita berikan. Tapi kalau kita ada firman Tuhan yang senantiasa ada di hati kita, saudara, kita menjadi seperti mata air yang terus menerus mengalir, saudara. Kenapa? Karena ada yang baru lagi datang. Semakin Anda memberi, semakin Anda menerima. Makanya Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang memberi daripada menerima, saudara. Ya, ini luar biasa saudara. Makanya saudara ya, saya di lewat platform-platform yang ada di YouTube, Facebook, Instagram, di TikTok memberitakan firman Tuhan, yang berbagi kesaksian, selalu disegarkan. Kenapa? Karena memulai hari dengan berdoa dan firman Tuhan senantiasa. Ya, puji Tuhan saudara. Daripada saya pikir-pikir, waduh, pendeta kalau khotbah seminggu sekali di Manado, pendeta banyak sekali. Ya, orang Manado bilang suka buang-buang tuh pendeta di sini. Mau khotbah di sini, mau khotbah di situ, sebanyak pendeta yang isi.
Lebih baik saya khotbah di platform saya setiap hari. Luar biasa, kita harus beritakan Injil. Yang percaya katakan amin. Penuhkan sosmed Anda dengan firman Tuhan. Supaya apa saudara? Ya, jangan sampai kebohongan, penyesatan si ular tua yang akan memenuhi sosmed. Jadi puji Tuhan saudara, Anda adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, kita sudah mati. Ya, saya sudah lama mati. Orang yang sudah lama mati bersama Yesus, hidupnya sudah dipersembahkan. Ya, orang yang sudah lama mati bersama Yesus, hidupnya sudah dipersembahkan. Jadi kalau hidupnya yang ada ini itu semua kemurahan Tuhan, itu kesempatan Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saudara, diberkati firman Tuhan pagi hari ini, dan saya memulainya dengan pembacaan saya sekarang ini ada di Kitab Roma ya. Kitab Roma ini dikatakan Injilnya Paulus ya. Namun ingat baik-baik saudara, kalau saudara baca Alkitab ya, Yesus punya Injil kerajaan Allah, Rasul Paulus punya Injil juga Injil kerajaan Allah. Tidak ada beda-beda pengajaran dalam Alkitab ya. Rasul Paulus tidak punya pengajaran sendiri, Petrus tidak punya pengajaran sendiri. Ya, rasul-rasul yang lain tidak punya pengajaran sendiri. Mereka punya satu pengajaran yang namanya Injil kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati juga. Selamat datang Ibu Mary Sumanti. God bless you. Welcome ya. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini dengan firman Tuhan. Kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kami disegarkan kembali, kami dikuatkan kembali, kami dibersihkan. Dan iman kami bertumbuh, iman kami dibaharui lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit saat ini, mari kita bersepakat berdoa. Taruh tangan kananmu di mana yang ada sakit dan arahkan tangan kirimu di layar. Dan kita satu hati satu iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan, menyembuhkan. Kami percaya itu hanya Yesus Kristus yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup memberi jantung yang baru. Engkau sanggup memberi ginjal yang baru. Engkau sanggup memberi empedu yang baru. Engkau sanggup memberi organ-organ tubuh yang baru. Karena kami milik kepunyaanmu. Engkaulah yang menjadikan kami, Engkau yang menciptakan kami. Segala sakit penyakit kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Kami berdoa kalau ada orang-orang yang dibelenggu dengan beban berat, dengan dosa, dibelenggu dengan kepahitan, kebencian, amarah, kekecewaan, kegelisahan, keputusasaan, kegeraman di hati. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kelepasan daripada Tuhan terjadi. Kami percaya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kami percaya kelegaan daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur. Mari kita bersyukur. Naikkan pujian syukurmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sehat hari ini. Kami bahagia hari ini. Kami penuh sukacita hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Keluarga kami rukun damai. Kami bersyukur apa yang kami kerjakan dijadikan berhasil. Upaya-upaya kami dijadikan berhasil. Pelayanan-pelayanan kami dijadikan berhasil. Karir kami dijadikan berhasil. Usaha-usaha bisnis kami dijadikan berhasil oleh Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap menjalani hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan sempurna. Perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan kami dimanapun berada. Tuhan jadikan berhasil memuliakan nama Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan, karir-karir kami Tuhan. Tuhan yang mengangkat kami. Tuhan yang mempromosikan kami. Usaha-usaha pekerjaan, ladang-ladang yang dikerjakan dijadikan Tuhan berhasil.
Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini bersamamu. Karena kami percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat. Saudara maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Silakan saudara baca Alkitab. Kalau saudara baru belajar mulai baca Alkitab, mulailah dari Injil Matius. Dan kalau saudara senang untuk dimentor atau dibimbing, saya bersedia untuk mementor saudara atau membimbing saudara untuk baca Alkitab. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara juga bisa follow saya di TikTok, di Instagram maupun di YouTube ya, di channel YouTube, subscribe di channel YouTube. Oke, puji Tuhan, selamat menikmati hari, optimis, semangat sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya.